Singkirkan gaya lama saya. Kembalikan putri saya. Gadis mana kamu ini? Kenapa aku belum pernah melihatmu? Wuha? Benar-benar enak. Yo jalan. Woho. Gadis jangan pergi kakak. Tidak semudah itu. Kalian berdua jangan bersaing denganku. Aku ingin membawanya kembali dan menjadikannya istriku. Lucu sekali, tidak semudah itu. Mari kita bertaruh. Siapa yang punya kemampuan untuk mendapatkan kecantikan ini? Siapa kecantikan ini? Siapa yang pertama mendapatkannya, dialah yang berhak. Tidak semudah itu. Ayo jangan lari. Apa yang kalian brengsek lakukan? Pergi sana, ada apa denganmu? Siapa kamu? Lari cepat. Dari suku mana kalian ini? Tahukah kalian melakukan ini akan memalukan bangsa kita? Guleng. Cepat. Gadis Han, kamu baik-baik saja? Jalan. Maaf bangsaku. Aku menakuti kalian. Terima kasih telah menyelamatkanku. Sama-sama, aku akan mengantarmu kembali. Aku akan melakukannya sendiri. Baiklah. Berhenti bersikeras. Aku yang mengantarmu. Gadis ini sangat cantik. Tapi pakaian yang aku pakai tidak cocok. Apa kamu mengambil pakaian ibumu atau kakakmu? Ini milikku. Oke. Bahkan jika itu kendaraanmu. Tepuk tangan. Apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan kakakku. Jangan kasar. Kakak, kamu salah paham. Dia menyelamatkan saudara perempuanku. Kamu telah ditipu. Tidak ada satupun dari orang-orang Tuyuhun ini yang baik. Aku memperingatkanmu. Lepaskan saudara perempuanku. Saudara apa yang sedang kamu lakukan? Dengar orang-orang Tuyuhun. Siapa di antara kalian yang ingin mengganggu saudara perempuanku? Aku tidak akan pernah melepaskan saudara ini. Sembarangan dan sangat kasar. Baiklah. Jika kalian ingin bertarung hari ini, aku akan menemanimu sampai akhir. Jika aku kalah, aku punya beberapa kain sutra untuk saudara perempuanmu. Buatkan dia pakaian. Mari kita bandingkan. Bagus. Maju. Yo. Hai. Hai. Teman ini ahli dalam seni bela diri. Aku sudah belajar ini. Bawa kainnya. Orang Han punya pepatah. Seorang yang menepati janjinya bukanlah seseorang yang harus selalu menepatinya. Aku tidak tahu apakah itu mungkin. Aku kalah. Ini adalah potongan-potongan kain yang seharusnya kamu ambil. Pergi buatkan pakaian untuk saudara perempuanmu. Biarkan dia berpakaian lebih baik. Gadis, apa kamu baik-baik saja? Saudara jangan sembrono di masa depan.
Tapi terima kasih. Silakan datang mengunjungi padang rumput kubel kami jika kamu punya waktu. Xi Jing. Maju. Pangeran Ajnathim, kamu terlambat. Kembali ke Han. Aku pergi ke Ganzhou. Baru saja kembali. Aku dengar Han sedang mengadakan pertemuan di Yashang. Aku bergegas kemari. Kamu pergi ke Ganzhou. Kami juga ingin pergi ke Ganzhou. Pertemuan Yashang memutuskan untuk menyerang Ganzhou. Mengangkat Kempelai Pajibajin Minyak dan Kane. Kami juga harus menyapu peternakan kuda milik tentara Tang. Menambah kuda perang untuk pasukan kami. Saudara Khan Kau sama, sekali tidak boleh melakukan ini. Kenapa tidak? Apakah orang seperti aku Tuyuhun tidak bisa bertahan di musim dingin? Biarkan rakyat Han mati dalam angin dan salju yang dingin. Lalu aku bertanya padamu, apakah ini yang dimaksud oleh Han Agung? Ini adalah keinginan Han kecilku. Apa yang salah? Kembali ke Han. Aku Tuyuhun dan dinasti Tang sudah bersama selama bertahun-tahun. Perdamaian di perbatasan. Kedua pihak saling bertukar apa yang mereka miliki dan butuhkan. Dan laporan perbatasan berkembang pesat. Han. Jangan lupa, Tuyuhunku adalah negara bawahan dinasti Tang. Jangan lupa. Apakah Kaisar Gaozu dari Tang Liyuan pernah menghormati orang Turki? Siapa yang berani melakukannya? Siapa tuan? Seekor kuda perang dikirim ke kamp tentara Tang. Pengadilan Tang akan mengirimkan kami sekarung gandum sebagai balasannya. Tapi sekarang hanya tersisa setengah karung. Haruskah aku mengambil kuda-kuda ini kembali? Tentara Tang kekurangan kuda perang. Jika kau tidak bisa mengalahkanku, aku akan meludahi Yuhun. Aku akan menyerahkan ladang kuda militer Balipo kepadamu. Pangeran Ajnathim. Dari sekarang jangan meminta kuda perang dan makanan dariku lagi. Jangan berpikir kau sudah membaca beberapa buku Tiongkok. Aku benar-benar menganggap diriku sebagai orang Han. Dengarkan. Kami akan mengirim pasukan secepatnya. Jangan bermalas-malasan dalam perjalanan. Suku-suku memandan pasukan mereka untuk bersembunyi di bawah kota Ganzhou. Bersiap untuk menyerang kapan saja. Seseorang akan membuka gerbang kota untuk kita saat waktunya tiba. Baiklah. Jika seseorang jatuh cinta pada gadis dari dinasti Tang, ambil saja mereka seperti barang. Ini disebut perzinahan. Hah? Beda abadi. Mari kita lihat. Ada lebih banyak orang yang datang untuk melihat. Gubernur Prefektur Xiaobing Tuyuhun berencana melancarkan serangan mendadak ke Ganzhou. Setiap rumah menyembunyikan makanan. Tidak seberharga barang berharga. Transfer barang dengan cepat. Setiap pria di atas 18 tahun bisa datang ke kantor pemerintah dan memulai perang. Melindungi kota bersama-sama. Mengusir musuh. Mempertahankan dinasti Tang. Setiap orang bertanggung jawab. Mempertahankan Ganzhou adalah tanggung jawab semua orang. Penghargaan jasa. Mereka yang menyerah akan dibunuh. Berhenti. Kalian para pemuda ikutlah denganku ke peternakan kuda militer untuk latihan. Kita semua adalah pembaca. Ya. Sarjana-sarjana bukankah mereka tinggal di kota? Bukankah sarjana melayani negara? Sarjana melayani negara mereka dan ada cara bagi sarjana untuk melayani negara. Teman sekelas, ayo kita cepat kembali. Ini perintah gubernur. Maka aku tahu bela diri. Aku akan pergi bersamamu. Bawa pergi. Ayo pergi. Gadis bertarung cepat. Bertarung adalah pekerjaan pria.
Terlalu berbahaya. Pulanglah. Kakak, aku ingin melindungi negara dinasti Tang. Aku juga ingin mencoba bela diriku. Jangan hentikan aku. Jangan khawatir. Kakak. Tuan Changsun. Kaisar baru-baru ini kesehatannya buruk. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan ratu. Aku sebenarnya percaya omong kosong dokter palsu. Pasti dokter palsu bernama Cui Hei. Merawat kaisar. Apakah kamu tahu ini? Jalang. Dia mencoba membunuh kaisar. Wanita ini terlalu ambisius. Menjadi ratu tidak puas. Bahkan di atas kaisar. Menurutku, dia ingin membunuh kaisar. Menjadi kaisar sendiri. Menjadi kaisar wanita yang belum pernah ada sebelumnya. Tuan Changsun, apakah kamu tahu dokter palsu ini? Akhirnya, dia menyembuhkan penyakit keras kaisar dengan jarum perak. Sekarang kaisar memanggilnya untuk menjadi tabib istana. Dia juga sangat sayang kepada ratu. Ratu bijaksana dan tegas. Akhirnya datanglah seorang tabib ajaib. Menggunakan jarum perak untuk menyembuhkan penyakit keras saya. Para pejabat sipil dan militer. Dalam hal bakat kebijaksanaan dan keberanian saya, tidak sebaik dia. Mulai sekarang, istana ini berada di belakang ratu. Mendengarkan urusan pemerintahan bersamaku. Berhenti bicara omong kosong di depan saya. Tidak ada kuda yang tersisa di peternakan kuda militer. Apalagi yang harus kita jaga? Lihat, kemana perginya semua prajurit? Bangun pasukan selama 1000 hari lalu gunakan. Biarkan kami rakyat biasa yang mengawasi. Apa ini namanya? Mungkin penyergapan. Penyergapan. Bagaimana kamu tahu saya sudah membaca buku militer? Buku militer. Ya, apa pekerjaanmu? Penjual tahu. Adik kecil saya beritahu kamu. Jika pertarungan benar-benar terjadi, jika kamu menang, mari berteriak dan mengejar. Jika kalah lari diam-diam saja. Jika tidak bisa lari pura-pura mati. Prajurit Tu Yuhun sangat kuat. Itu tidak akan berhasil. 3 pasukan bisa menangkap jenderal. Ambisi seorang pria tidak bisa diambil. Tidak apa-apa, saya tahu ilmu bela diri. Peternakan kuda militer, tidak ada kuda yang tersisa. Mari lihat apa yang kita jaga. Kemana perginya semua perwira dan prajurit? Bangun pasukan selama 1000 hari lalu gunakan. Biarkan kami rakyat biasa yang mengawasi. Apa ini namanya? Mungkin penyergapan. Saudara-saudara, lihat ada Qi Gong. Ayo, dengan Qi Gong. Qi Gong. Tolong. Kerja keras. Bajingan.
Berkumpul cepat datang dan cari. Cepat berbaris dan temukan pasukan berkuda yang membunuh 1 jiwa. Sudah hampir waktunya untuk bersiap berperang. Aku tahu pikiran yang penakut. Kenapa kamu datang ke sini? Ikuti aku saudara, kamu harus menyelamatkanku. Beranilah tidak apa-apa. Awal yang baik. Oh ya. Ibu selamat tinggal sayangku. Saudara-saudara, ayo. Jangan lari, kembalilah. Kenapa kamu di sini? Aku di sini mencari anakku. Gerbang utara telah ditembus. Anggota laki-laki dari setiap rumah tangga, cepat ambil senjatamu ke gerbang utara untuk mempertahankan kota. Ayo, aku akan membawamu. Yang pulang dulu. Terlalu berbahaya di luar. Aku pergi ke gerbang utara. Pulang. Batu besar, batu besar, batu besar, batu. Bantuan dari Jia Tuyuhun telah tiba. Tidak ada pelarian bertarung sampai akhir. Gadis, kenapa kamu? Aku bukan musuhmu.
Saudara kenapa kamu membantu Musa? Hei kamu saudara. Kamu pengkhianat. Dia menyelamatkanku, tidak bisa membunuhnya. Mereka akan membunuhmu. Jangan khawatir tentang dia. Dia juga musuh kita. Atasan. Berhenti. Oh tidak. Pasukan datang. Lari, 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 lari. Maju, 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 maju. Hukum dinasti Tang. Yang paling penting adalah menggunakan ritual untuk menghukum. Kesimpulan dari prinsip dan hukumnya yang paling sempurna dalam sejarah. Ritual baru dinasti Tang ini disusun oleh Menteri Tua. Ini adalah hasil kerja keras Menteri Tua. Karena ini adalah karya Lord Changsun. Lord Su, pertama periksa apakah semua etiket ketat dan lengkap. Aku mematuhi dekret. Itu tidak benar. Apa yang salah dengan Tuan Su? Semuanya lihatlah. Ada bab khusus tentang Guosu di sini. Ini tentang pemakaman kerajaan. Tidak ada yang salah dengan itu. Pemakaman adalah acara besar. Tentu saja harus ada bab khusus untuk itu. Peraturan ketat. Ada hukum yang harus diikuti. Tuan Changsun. Kamu sangat berani. Apa maksudmu? Kaisar saat ini masih hidup dan sehat. Kamu merencanakan pemakamannya. Ini bukan yang seharusnya dilakukan seorang menteri. Tuan Su, kamu. Bukankah ini kutukan untuk Kaisar? Mengapa menyimpan hal sial ini? Tuan Su segera membakarnya. Menteri Tua mematuhi perintah permaisuri. Kasim Wang akan membakarnya. Kaisar. Kaisar. Bagaimana dengan Menteri Tua? Juga pamanmu. Melihatmu tumbuh besar. Di mana dermawan yang membantumu naik tahta? Bagaimana kamu bisa mentolerir penjahat seperti Su Jingzong? Menghina Menteri Tua di hadapannya. Kamu perlu tahu. Seorang pria bisa dibunuh tapi tidak dihina. Kaisar. Tuan Changsun. Saya khawatir sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Jangan terlalu sedih. Bangunlah. Lebih dari sekadar kecelakaan. Saya pikir ini adalah badai berdarah. Tuan Changsun. Apa kita hanya tak berdaya? Saya sudah tua. Saya tidak ingin bertarung lagi. Tuan Changsun. Bagaimana kamu kehilangan semangat bertarung? Dengan kebijaksanaan dan bakatmu. Saya tidak akan pernah dikalahkan oleh seorang wanita. Dua orang dewasa. Kaisar itu bijaksana. Tapi ada penjahat yang berkuasa.
Dua orang dewasa. Mohon jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu baik-baik. Kamu bangun. Di mana aku? Ini adalah rumah desa yang terbengkalai. Kamu sudah koma selama beberapa hari. Hati-hati. Kamu terlihat sangat berhati-hati sekarang. Dia gadis yang sangat baik hati. Tidak seperti kamu di medan perang. Bisa dikatakan, kamu pikir aku laki-laki. Hei, aku tidak bermaksud begitu. Benar. Bagaimana lukamu di kaki? Sudah sembuh. Kalau kamu melihatku lagi, minum obatmu sendiri saja. Jangan lihat aku. Gadis yang cantik. Mengapa tidak membiarkan orang melihatnya? Sebenarnya aku selalu ingin bertanya padamu. Mengapa kamu menyelamatkanku? Mengapa muncul di medan perang? Aku takut kamu mungkin tidak percaya. Tapi itu benar. Karena aku bermimpi. Sepertinya mimpi ini benar-benar nyata. Tunggu sampai lukaku sembuh. Aku mengundangmu ke padang rumput Kubel. Maukah kamu menjadi tamu kehormatanku? Mari kita bicarakan setelah lukamu sembuh. Gadis yang cantik. Seharusnya punya nama yang indah. Namaku Aner Aner Aner. Lakukan dengan tenang. Nama yang bagus. Tidak terlalu banyak arti. Ibuku hanya ingin aku tumbuh dengan aman. Nona An-er. Apa yang terjadi denganmu? Aku rindu ibuku dan saudaraku. Aku sudah pergi begitu banyak hari. Mereka pasti khawatir. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Jangan khawatir. Saudaramu sangat mahir dalam bela diri. Dia akan baik-baik saja. Minum sekarang. Obat apa ini? Sangat pahit. Makan ini manis. Itu. Enak tidak? Aner? Aner? Aner?
Permisi, apakah Anda melihat Aner? Dibawa oleh orang Tuyuhun. Yang mulia, saya datang untuk mengunjungi. Hidup sang kaisar. Semua menteri tercinta berdiri untuk berterima kasih kepada kaisar. Jika Anda memiliki memorial, Anda bisa mempersembahkannya. Jika tidak, Anda bisa meninggalkan istana. Yang mulia, saya Li Yifu, memiliki memorial untuk diserahkan. Saya Su Jingzong Tuan Su, dan yang lain bersama-sama menulis surat ini. Silakan panggil kaisar dan permaisuri sebagai dua orang suci. Menghadiri istana bersama. Apakah ini keinginan para bangsawan? Kami meminta ratu untuk menghadiri istana. Ini adalah keinginan para menteri kami. Kami meminta ratu untuk menghadiri istana. Saya mempertaruhkan nyawa saya hari ini. Jika kaisar mengizinkan permaisuri untuk datang ke tahta, saya bersedia mati. Tidak mengecewakan kepercayaan almarhum kaisar. Menteri tua bersujud kepada kaisar atas nama rakyat dinasti Tang. Yang mulia, mohon lindungi dasar dinasti Tang. Apakah Chu Suiliang memeras saya? Saudaraku tercinta, Suiliang, maaf, bagaimana Anda bisa gagal dalam misi yang dipercayakan kepada Anda? Melihat bahwa dinasti Tang sudah berakhir. Almarhum kaisar. Kaisar membunuhnya. Bunuh dia. Istana tidak mengizinkan wanita campur tangan dalam politik. Menumpahkan darah di depan kaisar adalah tidak sopan. Mengapa kaisar tidak membunuh pencuri tua ini? Seseorang menarik Chu Suiliang pergi. Patuai Parenta, saya akan mati di aula hari ini. Untuk membalas kebaikan almarhum kaisar. Tuan Chu. Seret dia. Seret dia. Seseorang seret dia pergi. Berlawanan. Hal ini tidak boleh dilaporkan. Tidak bisakah kamu melihat bahwa semua orang marah? Putri. Putri, di mana kamu? Aner? Bagaimana kamu bisa bangun? Tidakkah kamu tahu, lukanya bisa robek dengan mudah. Pemulihan yang lambat. Ketika luka sedang sembuh, hanya perlu bergerak lebih banyak untuk pulih lebih cepat. Selain itu, aku tidak akan cepat sembuh. Bagaimana aku bisa mengundangmu mengunjungi padang rumput Kubel?
Hari ini sangat berangin di luar. Kamu seharusnya tidak keluar. Mari kita melakukan beberapa aktivitas di sini. Bagus. Kita sudah saling kenal begitu lama. Aku belum tahu namamu. Kupikir kamu tidak akan pernah menanyakan namaku. Namaku Ajnat Him. Ajnat Muanar. Maju, 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 maju. Yang mulia, yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Tidak heran ketika aku pertama kali melihatmu. Aku pikir kamu sangat tidak biasa. Kamu adalah yang mulia sang pangeran. Ya. Silakan. Apakah lukamu benar-benar sudah sembuh? Tentu saja kamu lihat aku bisa menunggang kuda sekarang. Apakah tendamu di depan? Benar. Itu tenda besarku. Ini adalah padang rumputku. Akan lebih baik jika tidak ada perang. Lihat betapa indahnya tempat ini. Tempat ini milik Datang. Kamu orang Tuyuhun. Setia kepada Kaisar Dinasti Tang. Gadis, nada bicaramu. Seolah aku adalah putri dinasti Tang. Ya, ibuku mengatakan hal yang sama. Aku adalah putri dinasti Tang. Aku adalah putri dinasti Tang. Maka silakan yang mulia. Mengendar. Lord Su menuduh yang tidak bersalah. Rangkanahat mencoba memberontak. Saya sangat terkejut setelah menontonnya. Tidak terduga. Menteri tua di istana sangat jahat. Apa karena saya tidak mengikuti keinginanmu? Bicara tentang keinginan. Bersekongkol dengan Chu Siliang. Kejahatan merencanakan kejahatan, tidak bisa dimaafkan. Tapi, aku merindukanmu menteri tua. Kelembutan. Dengarkan aku. Edik Kaisar, turun. Menurunkan Han Yuan ke posisi gubernur Zhengzhou. Lai Ji ditunjuk sebagai gubernur Taizhou. Kalian berdua dilarang masuk istana seumur hidup. Mengapa kalian tidak berlutut untuk berterima kasih padaku? Terima kasih yang mulia atas kebaikanmu. Hidup Kaisar bijaksana, kita hidup Kaisar bijaksana kita. Kaisar kita bijaksana, hidup Kaisar kita. Hidup Kaisar. Aner, An-Er datang untuk melihat. Ini kuda yang dipilih khusus untukmu. Nona An memang orang yang diberkati para dewa. Tahukah kamu, kami meludahkan Gio. Orang Hun berpikir bahwa hewan dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat manusia. Lihat matanya. Itu akan setia pada pemiliknya. Ya, Ya, sentuh itu. Tampaknya dia sangat menyukaimu. Ayo. Hati-hati. Uang itu bagus. Mengendarai. Ibu tuan ibumu hilang. keledainya juga hilang. Bagaimana dengan saudariku? Saya tidak melihat Aner. 13-13.
mengendarai. Kamu mencuri buruanku. Siapa yang membuatmu tidak tega membunuhnya? Kami adalah orang Tuyuhun. Gunakan metode ini untuk menentukan pernikahan yang diatur oleh para dewa. Sungguh. Taiping. Ratu Ibu. Lihatlah dirimu anakku, kau berkeringat deras. Ibu, apakah aku terlihat seperti seorang jenderal perempuan? Tidak seperti. Lalu aku terlihat seperti apa? Oh. Seperti Ratu Ibu. Aku adalah Ratu Ibu, jadi tentu saja anakku terlihat seperti dia. Ratu Ibu melahirkan 4 saudara kerajaanmu, tapi mereka semua terlihat seperti ayahmu. Hanya kau Taiping yang memiliki keberanian seorang pria sejati. Sayangnya Taiping hanya seorang putri, bukan seorang pangeran. Apakah Ratu Ibu kecewa? Ratu Ibu, aku memiliki anak sepertimu. Bagaimana aku bisa kecewa? Itu pangeran saudaramu yang bijaksana. Apa yang terjadi padanya? Apakah kau membuat ibumu marah? Tidak. Tapi dia terlalu keras kepala. Taiping, setiap kali ibuku melihatmu, aku merasa sangat tenang. Bisakah kau tinggal bersama ibumu? Apalagi yang perlu dikhawatirkan ibu? Ibu kau terlalu sibuk. Datang Tian, tidak ada pria yang bisa menandingi ibumu. Apa yang salah ibu? Taiping, ingat apa yang ibuku katakan. Jadilah wanita yang luar biasa. Itu jauh lebih sulit daripada menjadi pria hebat. Kau mungkin kehilangan banyak hal, termasuk orang-orang di sekitarmu. Favorit. Tidak, Taiping akan selalu berada di sisi ibuku. Kau benar-benar anak yang baik untuk ibumu. Aku selalu merasa bahwa saudarimu, Putri An, hidup kembali. Terlahir kembali menjadi dirimu. Taiping, kau adalah hadiah Tuhan untuk ibuku. Ratu Ibu Taiping bersedia menggantikan saudarinya. Aku akan tinggal bersama ibuku seumur hidupku. Terima kasih Taiping. Hei, lihat betapa birunya langit di padang rumput kita. Langit ini sungguh indah. Ya. Lihat. Perubahan penerbangan. Sungguh menakjubkan. Aner, kamu di mana? Aner, kamu suka? Kebahagiaan. Ini untukmu. Pria mana yang memakai ini? Apakah ini terlihat bagus? Ayo.
Aku akan membawakannya untukmu juga. Ayo. Bawa. Jangan tertawa. Ini terlihat cukup bagus. Laporkan kepada Khan. Pangeran Ajina menculik seorang gadis Han yang cantik. Hah? Dia tidak ikut bertempur. Tapi dia belajar memaksa wanita. Mengapa tidak mengirimnya ke tenda gubalku? Apakah dia gadis cantik? Kecantikan surgawi. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Maka biarkan gadis ini. Kuda militer ke-500 dikirim ke tendaku. Si kecil tidak bisa memimpinnya. Pangeran Ajna tidak akan melepaskan gadis Han itu. Pangeran Ajina jatuh cinta pada gadis Han. Dia pasti gadis yang cantik. Ganzhou ada di depan. Ya. Kurasa aku harus kembali. Apakah kamu tidak bahagia tinggal di padang rumput ini? Tidak. Aku sangat bahagia di padang rumput. Ini hari paling bahagia dalam hidupku. Maka tinggallah tinggal di padang rumput. Nona An-er. Ibuku dan saudaraku. Mereka semua di Ganzhou. Aku ingin kembali. Aku bisa mengirim seseorang untuk menjemput mereka juga. Bagaimanapun kamu adalah Pangeran Tuyuhun. Dan saya, warga dinasti Tang. Tetap untukmu untukku. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada ibu dan saudara saya sekarang. Mereka tidak dapat menemukan saya. Pasti sangat cemas. Sudahkah kamu dengar? Ekuitas swasta merampas seorang gadis dari keluarga Han. Ya. Raja Qin tidak pernah menikah. Itu saudaramu. Saya membaca banyak buku Tiongkok. Saya selalu menyukai gadis-gadis dari keluarga Han. Tidak. Dia menyukaimu. Itu saudarimu Keyi. Sayang. Kamu menikahi saya. Besok kamu pergi ke sukunya untuk melihat gadis itu. Bawa gadis itu kembali padaku. Jika cantik dan membawa keberuntungan. Mari kita menikahkan Pangeran Simu. Saya akan pergi besok. Sang pangeran tidak akan membawa kembali gadis yang jelek. Apakah cantik atau jelek? Han yang memutuskan. Kamu pergi besok. Bawa gadis itu ke sini dulu. Seperti yang kau katakan, Han. Zhang Sun Wuji, rival terbesar saya di istana, akhirnya tumbang. Dia dicopot dari semua jabatannya. Dia meninggal tak lama setelah diasingkan ke Qianzhou. Chang Sun Wuji sudah meninggal. Chu Sui, Liang Hanyuan dan Lai Ji semuanya sudah meninggal. Ratu Wang dan Selir Xiao juga meninggal. Tapi saya masih hidup. Putri An menghilang karena saya. Kamu di mana lagi? Anakku merindukanmu. Pangeran? Pangeran? Sang pangeran benar-benar ingin mengirim Nona An kembali. Kirim dia kembali. Saya belum benar-benar memenangkan hatinya. Pikiran seorang gadis Han. Berbeda dengan gadis-gadis di keluarga Tuyuhun kami. Nona An berbeda dengan gadis Han lainnya.
Jika bukan karena gadis yang berbeda ini, bagaimana sang pangeran bisa begitu terharu? Aku akan membiarkannya tinggal di padang rumput selamanya. Pangeran, Nyonya Ajeki berkunjung. Aku datang kali ini, membawa sutra halus untuk sang pangeran. Nyonya simpanlah sebagian untuk diri Anda sendiri. Aku memiliki semua barang ini di sini. Tidak ada yang hilang. Raja Qi adalah seorang pria terhormat. Ini tidak bisa dibandingkan dengan saudaramu. Pertempuran ini dimenangkan. Gudang penuh dengan barang. Nyonya silakan minum teh. Baik-baik. Aku tahu kamu tidak suka mendengar ini. Aku membawakanmu sesuatu yang lain kali ini. Aku tahu kamu menyukai ini. Semuanya ada di sini ya. Sangat bagus. Buku-buku medis dinasti Tang dan kalender Tianwang terbaru ini. Sulit didapat. Dari mana Nyonya mendapatkannya? Saudaramu yang membawanya kembali. Aku baru saja akan menyuruh seseorang membakarnya. Kupikir Raja Qin menghargai barang-barang ini. Aku tinggal di sini. Maka aku berterima kasih kepada Nyonya. Jangan berkata-kata sopan kepada saudaramu. Pangeran, gadis dari keluarga Han ini benar-benar bidadari dari surga. Namanya An-Er. An-Er ini Nyonya Ajeki, kakak iparku. Nona An, kamu benar-benar dewa dari surga yang turun ke bumi. Seluruh tenda Raja Qin diterangi olehmu. Nyonya, kamu sangat baik. Aku sangat menyukai Nona An. Visi pangeran ini benar-benar berbeda. Para menteri terkasih, apakah ada hal lain yang bisa kamu tanyakan? Aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Disetujui. Yang Mulia Permaisuri. Aku telah mendapatkan rahasia Qianzhou. Pangeran mahkota yang dipecat Li Zhong merencanakan pemberontakan. Mengumpulkan lebih dari 100 orang. Diam-diam berkolusi dengan menteri istana. Bermaksud merebut kembali tahtanya. Apa? Zhong Er telah diturunkan menjadi rakyat biasa. Dari mana dia mendapatkan pasukannya? Su Aiking, apakah Anda sudah memverifikasi ini? Saya meminta Kaisar untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Saya rasa tidak perlu. Mungkin ada orang yang menyebarkan rumor. Yang Mulia, jika saya berbicara lagi. Menteri dan pejabat licik yang bersekongkol dengan putra mahkota Li Zhong yang dicopot. Kaisar tidak akan berpikir bahwa ada orang yang menyebarkan rumor. Perdana Menteri Shang Wenyi. Dia adalah penebusan putra mahkota Li Zhong yang dicopot. Ada juga Wang Fusheng dan Wang Gonggong yang berada di samping Kaisar. Dia juga adalah orang yang dekat dengan putra mahkota Li Zhong yang dicopot. Kedua orang ini setia kepada putra mahkota Li Zhong yang dicopot. Telah berhubungan erat. Bersekongkol secara rahasia. Su Jingsong. Parani sekali Anda menyebarkan rumor dan fitnah di istana. Fitnah. Anda orang hina. Tuan Shangguan berhenti berpura-pura. Anda datang bersama Wang Fusheng. Saya sudah menyelidiki semuanya. Dan mencatatnya. Kalian berdua merencanakan bersama tadi malam. Anda memantau saya. Yang Mulia, Anda sudah melihat semuanya kan? Apa yang dikatakan Su Aiking tidaklah tanpa dasar. Sida-sida ini ingin berbicara untuk putra mahkota Zhong yang dicopot. Su Aiking melanjutkan. Shangguan Yi dan Wang Fusheng setelah Li Zhong dicopot. Saya selalu menyimpan dendam terhadap Kaisar dan Ratu. Li Zhong diturunkan menjadi rakyat biasa oleh Raja Liang. Semakin gila. Dia berpura-pura gila. Sebenarnya itu untuk menyembunyikan kebenaran dari istana. Perhatikan kontak dengan pemberontak di mana-mana. Bersekongkol secara rahasia dengan Shangguan Yi dan Wang Fusheng. Merencanakan pemberontakan. Anda berbicara omong kosong. Laporkan kepada Kaisar. Saya setia kepada Kaisar. Selain itu saya seorang sarjana. Saya tidak akan kehilangan pasukan saya. Shangguan Yi akan menunggu sampai Anda memahami militer. Saya khawatir dinasti Tang saya sudah jatuh ke tangan Anda. Yang Mulia. Mohon biarkan Kaisar yang memutuskan. Masukkan Shangguan Yi ke penjara. Di mana pasukan Yulin? Masuk. Tekan. Yang Mulia, saya telah melakukan kesalahan.
Saya telah melakukan kesalahan terhadap Kaisar. Kaisar. Saya dirugikan. Kaisar. Aner, di mana kamu? Aner, di mana kamu? Saya pergi menemui Pangeran Ajnat Mu. Pangeran menyelamatkan seorang gadis dari keluarga Han. Gadis dari keluarga Han ini benar-benar secantik bidadari. Mereka pasangan yang sempurna untuk pangeran kita. Apakah dia gadis dari keluarga Han? Ya, saya sebesar ini. Saya belum pernah melihat wanita secantik itu. Oh, benar-benar sangat cantik. Bukan itu. Lebih mempesona daripada pelangi setelah hujan. Ya, Nona An ini benar-benar menyenangkan. Bahkan saya seorang wanita sangat menyukainya. Saya mengerti, mari kita turun. Ya? Tamu. Han datang ke sini. Ya, silakan. Ya. An-er. Apakah kamu benar-benar tidak bisa tinggal? Pikir. Sebenarnya saya sudah memikirkannya belakangan ini. Apa yang kamu pikirkan? Saya sedang berpikir. Pertama kali kamu menyelamatkan saya di sungai. Saya di medan perang. Tapi saya menusukmu. Saya selalu ingat. Saya tidak akan pernah lupa. Hari-hari ini, yang paling bahagia dalam hidup saya. Hari yang paling cerah. Tapi saya tidak bisa melupakan. Jatuh di medan perang. Orang-orang dinasti Tang jatuh di bawah pedang Tuyuhun. An-er Loving Mother. Meskipun saya sangat ingin tinggal di sini. Tapi aku harus kembali. Jalan.